Ya lur, jumpa lagi dengan Cak Rama Gondrong dari Kabupaten Pati, Bumi Minatani, Provinsi Jawa Tengah. Lur, pagi hari ini di lokasi makam atau punden Nyai Ageng Kenduruan, ya, di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Logowungu, Kabupaten Pati, Bumi Minatani, Provinsi Jawa Tengah. Bisa terlihat lur di depan layar kita, terlihat akar pohon karet yang cukup luar biasa, hebat. Di sini Cak Rama ingin berbagi kisah nih. Dulu ketika Cak Rama mendapatkan tugas dari guru atau mursyid spiritual Cak Rama Gondrong untuk mencari beberapa makom, mencari dari satu tempat ke tempat lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Dan suatu saat Cak Rama tiba di lokasi makam Nyai Ageng Kenduruan. Sungguh lur, waktu itu keadaan di sini belum seperti sekarang. Dulu masih gelap gulita, ya, gelap gulita sekali. Walaupun itu di pagi atau siang hari. Cak Rama yang pertama kali masuk ke wilayah sini, terus terang lur, merasa sangat takut sekali, wedi lur, karena ini adalah satu daerah yang dianggap keramat, yang mungkin kita harus cukup atau sangat hati-hati ketika akan melangkahkan kaki di sini. Waktu itu untuk pertama kalinya sangat pagi sekali Cak Rama datang ke sini sendirian. Ketika memarkir motor di tempat parkir, tiba-tiba dari bawah tangga, ya sini, Cak Rama posisi masih di atas sana. Cak Rama melihat ada sosok dari bawah sini, tinggi besar gagah lur, tinggi besar gagah, dengan penyamaran pakaiannya, dengan pakaian yang penuh dengan penyamaran, seperti layaknya orang hendak berangkat ke Tegal atau ke sawah, ya, membawa arit. Waktu itu tinggi besar gagah orangnya, ganteng sebetulnya, tapi memang agak sepuh waktu itu. Seperti layaknya orang yang memang belum tahu jalan, belum tahu lokasi. Tentu Cak Rama tanya, "Mbah, nyuwun sewu, teng mriki napa wonten makam, Mbah?" Seketika itu beliau ngendikan, "Ning kene ora ana makam, sing ana ku punden." Jadi beliau ngendikan, "Ning kene ora ana makam, sing ana punden." Lah punden Nyai Ageng Kenduruan pundi, Mbah? Lha kok ning ngisor dak ana punden? Ngono kok ora roh. Cak Rama kaget lho. Disenggrang, disentak seperti itu, kaget sekali. Terus terang kaget, takut siapakah orang tersebut. Kemudian karena Cak Rama ada sesuatu yang lupa membawanya di motor, Cak Rama mengambilnya di motor. Otomatis Cak Rama berbalik arah dengan mbah itu. Tidak ada waktu 10 menit Cak Rama membalikkan badan. Cak Rama menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Mbah itu tadi sudah tidak nampak atau tidak ada lagi dalam pandangan kasat mata Cak Rama Gondrong. Tambah kaget aku lur, mak dek, sopo lan opo iku mang. Ya, Cak Rama terus serang kaget. Cak Rama waktu itu terus meneruskan ziarah ke makam Nyai Ageng Kenduruan yang ada di depan layar itu. Tidak lama lur, Cak Rama karena masih merasa ketakutan, ziarah tahlil cuma 5 menit, Cak Rama langsung pulang, cabut, langsung
saya matur ke guru spiritual saya, Mbah, tadi saya mendapatkan pengalaman ini saya ceritakan yang tadi. Kemudian beliau mangesti dan didapatkan sebuah informasi bahwa yang nyenggrang Cak Rama tadi bernama Ki Ageng Pedut. Sekali lagi, Ki Ageng Pedut. Beliau adalah guru dari Nyai Ageng Kenduruan. Yang mana, Lur? Beliau ketika meninggal tidak melalui satu proses layaknya meninggalnya orang pada umumnya. Karena apa? Beliau waktu itu melalui atau melakukan sebuah proses yang disebut proses mokso. Diawali dengan bertapa di dalam atau di bawah pohon karet yang di depan layar ini. Beliau bertapa, kemudian melalui satu proses konsentrasi tingkat tinggi, meninggalkan keduniawian, maka beliau mukso, dan pada satu titik hilanglah raga dan sukmanya. Dan tujuan dari mukso adalah memang untuk bisa bersatu manunggal dengan Gusti ingkang murbeng dumadi, Gusti ingkang akarya jagat, Sang Guru sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari proses mukso ini akan mengalami dua hasil, Lur, yaitu hasil yang positif dan hasil yang negatif. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisa disampaikan bahwa hasil yang positif adalah bisa manunggal dengan Gusti ingkang murbeng dumadi. Banyak tokoh-tokoh kita, tokoh Nusantara yang mengalami proses mukso. Salah satu di antaranya adalah Patih Gajah Mada, ya, dari Kerajaan Mojopahit di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Beliau mukso hilang raga dan sukmanya. Demikian juga dengan Ki Ageng Pedut, beliau mukso hilang raga dan sukmanya, manunggal dengan Gusti ingkang murbeng dumadi dengan konsep yang ada di Quran, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali lagi kepada Gusti Allah, dengan beberapa proses yang memang masing-masing individu tidak sama. Ada yang melalui proses seperti layaknya manusia, yaitu meninggal dan dimakamkan. Ada yang melalui proses yaitu mukso. Dan hasil dari mukso ada dua, sekali lagi yang positif yaitu bisa manunggal dengan Gusti. Yang kedua adalah yang negatif. Nah, kenapa bisa negatif? Karena ketika proses mukso ini mereka gagal fokus, sehingga gagal untuk hilang raga dan sukmanya, sehingga menghasilkan suatu hal, yaitu tubuh mereka mengalami penyusutan kecil dengan rambut yang panjang yang gondrong, yang kemudian sangat kecil sekali, kita kenal dengan nama Bathara Karang, ya, atau lebih kita kenal dengan sebutan Jenglot. Bathara Karang atau Jenglot, yang mana mereka sangat, sebetulnya mereka juga jijik. Karena apa? Makanan mereka adalah, setelah menjadi jenglot, adalah darah, baik darah manusia maupun darah hewan. Naudzubillah min dzalik. Lebih dari itu, Lur, proses gagal mukso, maaf Lur, ini banyak nyamuk jadi cara ngomongin kurang fokus ya. Proses gagal mukso itu akan juga menjadi tiga hal ya, tiga hasil. Yang pertama adalah kalau itu untuk mencelakai atau melukai atau bahkan membunuh orang lain disebut dengan santet. Jadi sekali lagi, kalau hasil mukso atau gagal muksonya untuk membunuh atau mencelakai atau menciderai orang lain, maka disebut dengan santet. Sedangkan jika proses itu untuk memikat hati orang lain
baik lawan jenis laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, sehingga menjadi ngedan terhadap lawan jenis itu yang memelet, maka disebut dengan pelet. Yang ketiga, jika untuk mengambil, menghabiskan barang milik orang lain, maka disebut dengan ngepet. Sekali lagi disebut dengan ngepet, yaitu untuk mengambil atau menghabiskan barang milik orang lain yang mana biasanya berbentuk babi ngepet. Naudzubillah min dalik. Itu lur, sedikit dari Cak Rama Gondrong, mungkin bisa menjadikan satu informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi jangan lupa ya, selalu ikuti perjalanan Cak Rama dari satu tempat ke tempat lainnya ya. Di sini kita belajar dari Ki Ageng Pedut yang mana beliau telah muksod dan berhasil, dan alhamdulillah lur, Cak Rama telah ditemui oleh beliau dengan keadaan badan wadak yang nyata, walaupun akhirnya Cak Rama juga disenggerang oleh beliau, tapi setidaknya kita sudah bertemu dengan beliau dan mendapatkan satu pelajaran sangat berarti guna mengarungi kehidupan di alam bebrayan ini. Sekali lagi lur, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, dan selalu mengikuti channel YouTube Cak Rama Gondrong dari Kabupaten Pati Bumi Minatani, Provinsi Jawa Tengah. Salam sehat dan salam sukses selalu untuk sedulur-sedulurku semuanya. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.